diberi kemampuan untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya betul sama Nabi Musa ini dikasih sebuah ilmu bagaimana cara berdoa yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila hadrati Jami'i Fatihatil Qaryah wa ila hadrati Jamaah Masjid Nur Hikmah alladzi sabaqona ya hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid'ana ilman wa fahman ya kashifal muskilat ikshif anal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhil muskilat wahfatna minal khata' wa dhalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina astaruna bi ayatillahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatul ulumi amin ya rabbal alamin. Ruwiya anna rajulan min bani Israila jama'a samanina tabutan minal ilmi. Jadi diceritakan bahwa ada seorang lelaki dari atau di zaman Bani Israel dulu ini mengumpulkan 80 keilmuan. Walam yantafi bi ilmihi, dan ternyata dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabi dari Bani Israel tersebut. An kulli hadzal jami'i lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'a. Nabi dari Bani Israel itu disuruh untuk menasihati. Jadi seorang lelaki dari Bani Israel yang banyak ilmunya ini tidak merasa mendapatkan manfaat. Nah, akhirnya Nabi dari Bani Israel itu diberi wahyu oleh Allah supaya menasihati si pemuda tadi atau orang tadi, bahwa nasihat atau isi nasihat tersebut adalah seorang yang banyak ilmunya di situ tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari ilmunya kecuali 3 perkara. Yang pertama, la tuhibbud dunya ay mata'aha. Janganlah terlalu senang atau janganlah sampai kepincut dengan perkara-perkara duniawi. Falaisat bidaril mu'minina, karena sungguh hidup di dunia ini bukanlah tempat akhir bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini menceritakan sebenarnya bahwa rata-rata dari Bani Israel dulu itu memang terkenal sebagai orang yang cerdas. Sampai sekarang. Jadi di dunia ini rata-rata yang cerdas itu ya mereka-mereka keturunan orang Yahudi, yaitu Bani Israel. Ya meskipun zaman dulu belum ada yang namanya negara Israel, tapi mereka itu terkenal dengan kecerdasannya. Tapi meskipun terkenal dengan kecerdasannya, ternyata yang bisa memberikan manfaat itu sedikit. Sehingga sampai diceritakan ada orang tidak bisa memberikan manfaat meskipun dia punya ilmu banyak. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi di mana nabi tersebut diberikan wahyu supaya menasihati si pemuda tadi.
Jadi yang pertama nasihatnya, sekalipun banyak ilmu, jangan sampai kepincut dengan duniawi. Nah ini memang betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menciptakan seorang ini dengan gaya hidup sederhana atau dengan keilmuan yang pas-pasan, meskipun dia sudah belajar tapi kemampuannya ini pas-pasan atau otaknya itu tidak terlalu cerdas. Ini justru menjadi rahmat, karena kekayaan atau mungkin kecerdasan justru menjadi batu sandungan. Saya contohkan semisal di zaman Nabi Musa itu ada orang yang namanya Bal'am bin Awra. Bal'am bin Awra itu dulunya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Kemudian dia itu pada saat keadaannya itu masih sederhana meminta doa kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya minta. Nah ketika itu sesudah dia itu mengamalkan nasihat-nasihat dari Nabi Musa, akhirnya diberikanlah atau diberi oleh Allah berupa setiap kali berdoa niku langsung cespleng Pak, mustajab. Ya akhirnya suwe-suwe mergo dongane mandi niku banyak orang itu meminta doa kepadanya, sehingga orang-orang yang minta doa itu merasa tertolong, sehingga ketika dia itu doanya mustajab, kata sing sowan terus akhirnya kata sing ngamplopi. Zaman saat ini ngaran kata sing ngamplopi. Akhirnya sugih Pak, dibarokati idune niki mandi. Tapi di saat itu lah niki ada cobaan apa namanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bal'am niki akhirnya dilalah disowani orang yang di situ benci dengan Nabi Musa. Nah, orang yang benci dengan Nabi Musa ini menawarkan harta yang banyak. Ini kalau kamu mau berdoa, mendoakan supaya Nabi Musa ini celaka di dunia ini atau tersesat di dunia ini, kamu saya kasih uang. Nah akhirnya Bal'am niku mboten eling. Lek Nabi Musa dhisik sing murui atau yang mengajarkan dia itu mempunyai doa yang mustajab. Nah akhirnya mboten eling niku mergo napa? Mergo diiming-imingi oleh harta yang banyak. Jadi sudah cukup merasa kurang saja. Nah akhirnya dia itu malah mendoakan orang yang dulunya itu menolong dia. Nah akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Musa itu pernah tersesat selama beberapa tahun di Gunung Teh. Itu gara-gara kesababan doanya Bal'am. Tapi pada akhirnya Bal'am bin Awra itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Terus istilahnya lemah teles Gusti Allah sing bales. Jadi mencelakakan orang meskipun doanya mustajab, ya terkabul, akan tapi suatu saat doa itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ini ada salah satu cerita lagi, yaitu Sa'labah yang paling terkenal itu Sa'labah. Jadi dulu pernah diceritakan bahwa di zaman Nabi Muhammad ada orang yang di situ paling miskin, tapi sregep jamaah. Tapi anehnya sesudah jamaah atau sesudah sholat ini langsung pulang, tidak wiritan dulu. Sehingga Kanjeng Nabi ini sampai niteni, dan ini ya apa awakmu itu kok bar sholat niku kok langsung balik. Cara bahasane sakniki niku ya lamcing. Dadi mantun jamaah pelencing langsung balik. Lah niku dijawab kali Sa'labah. Lah ya napa Kanjeng Nabi? Saya ini punya pakaian cuma satu. Jadi zaman dhisik niku umum, Pak, pakaian satu digunakan untuk giliran keluarga, bagi orang miskin itu umum. Jadi ketika saya pergi jamaah, istri saya di rumah itu tidak menggunakan pakaian. Jadi ketika saya jamaah, saya tidak tenang, ya langsung pulang. Nanti ketika pulang gantian istri saya ini yang menggunakan kain atau pakaian tersebut. Dan ini saking melarate sampai kelambi ini gentenan. Ini zaman rumiyin. Karena masih mulai zaman saat ini membuat umum. Lah akhirnya ketika Sa'labah semacam itu menjawab semacam, Kanjeng Nabi ini merasa iba, melaske. Nah sehingga Sa'labah itu bilang kepada Kanjeng Nabi,
Wae Kanjeng Nabi ya mbok ya didongakne. Kula niku dadi wong sing sugih. Mosok yamono yamene jamaah niku panggah gentenan mawon klambine kali bojo kula. Lah niki akhire Kanjeng Nabi niku mendoakan ya wis tak doane sampean niku muga-muga dadi wong sugih. Lu akhirnya betul Pak, karena memang doanya seorang nabi dikabulkan langsung oleh Gusti Allah. Tapi nggih ngoten, ketika Sa'labah itu menjadi orang kaya, tadi suatu hari dia itu mendapatkan beberapa kambing untuk dirawat, akhirnya dia itu berprofesi sebagai peternak kambing. Nah, pas wayahe ternak kambing, ini yang asalnya dia itu sregep jamaah pada saat melaratnya atau sederhananya. Ini lama kelamaan itu mboten ketinggal jamaah. Sehingga sama Kanjeng Nabi ditegur, wahai Sa'labah, lama kelamaan kok nggak pernah terlihat jamaah di mana? Sa'labah mengatakan, wahai Kanjeng Nabi, saya ini orang sibuk sekarang itu. Sekarang saya ini mengurusi kambing, sehingga saya ini sholat di rumah. Nah kemudian ketika kambingnya itu semakin banyak asalnya berpuluh ekor menjadi beratus ekor niku, jadi orang kaya. Akhirnya ngerasa metu kemlelete Pak. Akhirnya naudzubillah. Wakilah itu dikatakan bahwa yang asalnya sholatnya itu ajek, niki malah sholatnya seminggu pisan. Jadi pas wayahe melarate bendino sholat jamaah 5 waktu ajek. Tapi ketika tersibukkan dengan duniawinya, bahasanya pun sibuk ngurusi harta bendanya, niki malah sholat seminggu pisan. Ditanya sama Kanjeng Nabi lagi, wahai Sa'labah, kenapa kamu jarang? Katanya orang-orang terlihat sholat saja jarang. Wahai Kanjeng Nabi, nggih pripun malih, kula niki wedhus kula niku suwe-suwe saya kathah. Ngeritne niku wis kangelan, kadang niku nggih bablas-bablas sedinten mawon mboten cekap. Niku cara basa penake ngoten. 1 hari saja untuk mencari pakannya itu tidak cukup. Dia mau gimana lagi, ya sudah. Lah akhirnya lama kelamaan ketika dinasihati oleh sahabat yang lain, dia ini selain meninggalkan sholat, suwe-suwe niku mergo metu kemlelet Pak, akhirnya nggih mentang-mentang akhirnya niku. Salah seorang sahabat ini memperingatkan, wahai Sa'labah, kamu ini dulunya orang miskin, tapi kamu ini masih sregep melaksanakan ibadah. Nah sekarang tambah kaya, tambah banyak harta duniamu, kenapa kok kamu ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lupa dengan keadaanmu? Dijawab Sa'labah beginilah, ini kan kambing ini ya hasil kerja keras usaha saya, yang asalnya sedikit menjadi banyak itu bukan karena orang lain, tapi ini hasil kerja keras saya. Nah inilah, jadi ketika orang itu kaya dan lupa, nah letak kesalahannya di sini, malih lali asal muasalnya. Jadi orang kaya itu boleh Pak, bahkan wajib kalau memang itu menjadi kebutuhan atau hartanya digunakan untuk mencukupi. Sing boten angsal niku napa Pak? Kemlelete niku, dalam artian kalau kekayaan itu sampai melupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekayaan ini ya untuk fasilitas kita ini dipermudah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hakikatnya manusia itu tidak tercipta sama jin niku nggih kecuali hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diingat, ad-dunya niku laisat bidaril mukminin. Jadi dunia itu bukan tempat akhir bagi orang yang beriman. Wala tusahibi syaiton, dan janganlah mengancani atau menjadikan syaiton itu sebagai teman. Maksudnya menjadikan syaiton menjadi teman itu nopo? Kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syaiton. Nah niki kadang juga repot Pak. Kadang ada orang keluar-keluar, wah kita itu harus benci syaiton, tapi di
belakang dia itu malah melakukan sesuatu yang di situ disukai oleh syaitan. Jadi yang dikatakan berteman dengan syaitan itu bukan berarti orang itu bersandingan dengan syaitan, itu bukan. Meskipun orang itu tidak pernah bersandingan dengan syaitan, tapi melakukan perkara-perkara yang disukai oleh setan dan dibenci oleh Allah, ini termasuk orang yang ngancani syaitan. Nah, ini ada sebuah cerita bahwa dulu, jadi di dalam sebuah tafsir itu diceritakan ketika Raja Fir'aun itu memproklamirkan menjadi Tuhan. Jadi Raja Fir'aun ini termasuk contoh orang yang dulunya ini biasa, sebenarnya ini dalam keadaan sederhana itu masih sadar, tapi ketika di puncak kejayaannya dia itu lupa segala-galanya. Akhirnya Bal'am, Raja Fir'aun itu termasuk orang-orang yang di situ lupa akan daratannya dan dilalah. Niku sami di zamannya Nabi Musa. Jadi Raja Fir'aun niku pas jadi rojo niku, Pak. Jadi rojo niku sampai tegel ngaku dadi Tuhan. Lek ngaku dadi nabi niku wis tasik kathah to ndene, Pak. Di Indonesia niku sing ngaku dadi nabi niku kathah, Pak. Tapi lek sing ngaku dadi pangeran niki sing mboten tok mikir. Karena apa? Karena makom ketuhanan dengan istilahnya tingkat ketuhanan dengan tingkat manusia itu pun beda jauh antara pencipta dan yang dicipta. Sehingga manusia itu kadang kalau masih mengaku nabi, ya meskipun salah, kita sih maklum lah. Soalnya nabi ini menungso, meskipun nggak salah. Nah, sehingga karena Raja Fir'aun itu kendel atau berani sampai mengaku menjadi Tuhan, setan ini sampai gedek-gedek. Setan itu sampai terheran-heran. Sehingga suatu hari terjadilah dialog antara setan dan Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu diomongi sama setan. Nah, ini wakilah setan itu ngomong bener niku nggih. Pada saat ini, Pak. Pada saat ini kita. Setan itu sampai ngomong sama Raja Fir'aun, "Wahai Fir'aun, masih aku iki sak bejat-bejate wong. Sak elek-eleke wong, tapi lek kon ngaku dadi pangeran iku wis gak mentolo aku. Saya enggak tega kalau ngaku jadi Tuhan. Meskipun saya sendiri buruk. Karena menurut saya itu enggak tok mikir. Orang yang diciptakan ngaku sebagai orang yang menciptakan. Saya memang enggak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi lek kon ngaku dadi pangeran, wah ini gak wani saya itu. Wah, akhirnya Raja Fir'aun itu sempat goyah, Pak. Karena dia itu sadar di tengah bersama setan itu sadar. Oh iya, saya ini terlalu berlebihan. Nah, ini terlalu berlebihannya ini. Saya ketika di depan rakyat ini sombong, kemudian akhirnya sadar kalau dia itu sombong, dia itu ingin menampakkan kekuasaannya. Dia berlebihan ngaku jadi Tuhan. Ya wis lah, wis kadung niki ya apa? Akhirnya Raja Fir'aun ini juga bingung. Lah niki ya apa lah wis nganu. Lah di sinilah sak bener-bener setan itu tetap menyesatkan. Lah akhirnya sama setan diomongi, Tuhan itu mempunyai sifat tidak mungkin mengingkari apa yang dia ucapkan. Lelek sampean niku ngaku dadi pangeran, kok sampean mencabut pernyataan sampean, iki padha karo mengingkari apa yang sampean ucapkan. Cara ngomong penake lah, sampean iki pangeran cap opo? Tuhan cap opo sampean iki? Sampean iki wis ngaku dari Tuhan, tapi sampean itu besoknya menganulir pernyataan menjadi Tuhan. Lah iki kan termasuk hal yang mengingkari apa yang dia ucapkan. Ini bukan sifatnya Tuhan. Jadi diomongin iblis itu bener, Pak. Tapi jawabannya itu jelungup nih. Agar jangan sampai Raja Fir'aun itu mencabut pernyataannya menjadi Tuhan. Ya wis lah. Sampean itu wis kadung ngucap mengaku jadi Tuhan. Lah masa besok dicabut lagi? Kan iya mengingkari ucapan namanya. Lah akhirnya Raja Fir'aun ini tidak jadi sadar karena dia itu
disesatkan oleh syaitan. Ya meskipun ungkapannya syaitan ini benar, akan tapi justru malah menyesatkan Raja Firaun. Raja Firaun sing sempet sadar, Pak bahasane hampir menyadari ucapannya, kesalahan ucapannya, malah tidak jadi mengakui atau tidak jadi mencabut pengakuannya. Lah akhirnya Raja Firaun itu bertanya kepada syaitan, "Wahai syaitan, adakah orang yang lebih buruk dari saya? Adakah orang yang lebih buruk dari saya?" Kemudian syaitan itu menjawab bahwa orang yang lebih buruk dari kamu adalah mereka yang dimintai maaf tapi dia itu tidak sudi untuk memaafkan. Dan ini termasuk sebenarnya itu sebuah keadaan yang syaitan itu terkadang juga bijak. Tapi meskipun bijak juga mesti ada apa-apanya. Nah sehingga dikatakan bahwa wala tusahibus syaiton, janganlah kalian menyandingi atau melakukan perbuatan yang diridhoi atau disenangi oleh syaitan. Falaisa birafiqil mu'minin, karena syaitan itu tidak termasuk atau bukan tipe orang yang welas asih kepada orang yang beriman. Karena apa? Karena syaitan itu intinya ingin ngajak orang yang beriman untuk masuk neraka sebagai temannya syaitan. Wala tu'zi ahadan, dan janganlah kalian menyakiti seseorang dari hambanya Allah. Falaisa bihirfatil mu'minina, karena menyakiti hambanya Allah bukanlah tipe atau bukanlah pekerjaan orang-orang yang beriman, atau bukanlah tingkah laku dari orang yang beriman. Jadi dikatakan bahwasanya al-muslimuna man salima ghairuhu min lisani wa yadihi. Artinya orang-orang muslim yang baik itu adalah di mana orang lain itu terselamatkan dari ucapan maupun pekerjaannya. Aili anal idza'a laisa sun'atahum, karena menyakiti sesama orang mukmin itu bukanlah tipikal dari orang yang beriman. Nah, sehingga sebenarnya niki nggih napa sepele Pak, tapi besar. Nah niki wakilan niku yang diamalkan oleh ulama-ulama di Nusantara niki atau di Indonesia niki. Jadi ada orang yang membandingkan kenapa di Arab sana kok perang terus. Sekarang di perang itu kan yang paling banyak di negara Arab, padahal di negara Arab itu mayoritas Muslim. Nah, apakah mereka itu tidak berilmu? Berilmu semua. Jadi orang Arab itu kalau ngarang kitab itu berjilid-jilid, Pak. Sementara orang Muslim Indonesia ini mulai ngarang kitab, jangankan ngarang kitab, disuruh nulis saja, disuruh nulis skripsi atau tesis saja, malasnya bukan main. Tapi anehnya, isi dalam kitab itu justru bisa diamalkan oleh orang di Nusantara. Jadi orang di Nusantara niku meskipun bersuku-suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan itu masih bisa bersandingan. Tapi kalau di sana, meskipun rasnya atau sukunya tidak sebanyak di Indonesia niku, tapi nyatanya banyak perang. Ya karena apa ya? Karena memang ulama-ulama di Indonesia itu sering menekankan yang namanya kerukunan, atau istilahnya itu jangan sampai merugikan satu sama lain. Nah, sehingga di dalam Pancasila itu kan dikatakan persatuan di sila yang ketiga niku. Jadi persatuan atau sila yang menekankan persatuan antar warga Indonesia. Nah ini meskipun bukanlah hadis, bukanlah Al-Quran, akan tapi isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah inilah hebatnya ulama Nusantara. Jadi mereka menciptakan sebuah ideologi yang meskipun sebenarnya itu bukan terjemah dari hadis atau Al-Quran secara langsung, tapi isinya tidak bertentangan. Jadi mereka pandai membuat kegiatan-kegiatan yang di situ mempersatukan rakyat. Nah, sehingga dulu sampai diceritakan ketika Sunan Kalijogo di zaman Wali Songo,
pingin istilahnya itu mengislamkan orang-orang Jawa niku tidak pakai pengajian secara langsung Pak, tapi memakai pagelaran wayang kulit. Jadi pagelaran wayang kulit, kemudian ketika masuk ke dalam tempat pagelaran tersebut, itu dikasih wakilah, itu dikasih kobok atau air sebagai untuk mencuci tubuh atau badan yang kotor. Nah di situ Sunan Kalijaga ini memanfaatkan dari momen-momen semacam itu, jadi melatih atau mempelajari wudhu, jadi membasuh wajah, kemudian juga membasuh tangan. Jadi boleh masuk, tapi syaratnya membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki dengan niat wudhu. Nah akhirnya orang-orang yang di situ masuk niki lama kelamaan mengenal yang namanya prosesi wudhu, sehingga banyak yang di situ masuk Islam. Ada lagi yang menceritakan bahwa ketika masuk niku syaratnya mengucapkan jimat kalimat sodo niku atau kalimat syahadat, karena orang Jawa sulit akhirnya bilang niku kalimat sodo. Dan ini kalimat nopo niki? Lah niki jimat niki. Padahal niku nggih sebenarnya adalah kunci orang itu menjadi masuk atau menjadi orang Islam. Tapi Sunan Kalijaga niku membilang niki jimat niki. Ya memang jimat nih Pak. Karena kalau kita mati dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimat syahadat, tidak meyakini, nggak bener rokok. Nah, mulanya diarani jimat. Nah inilah cerdasnya orang-orang dulu dalam berdakwah, meskipun tidak dijumpai riwayat bahwasanya Wali Songo niki mempunyai banyak karangan. Ya memang mempunyai karangan, tapi tidak sebanyak orang Arab. Karena mereka merupakan atau membentukkan karangan itu tidak dengan buku-buku yang tebal, akan tapi dalam bentuk generasi ini dilatih. Jadi sing rukun, sing apian karo tonggo karo dulur. Lah ini saja. Jadi sehingga ulama-ulama dulu kenapa kok tidak mempunyai karangan-karangan kitab yang besar? Karena bagi mereka yang paling penting itu membentukkan karangan itu dalam bentuk generasi. Jadi apa gunanya membuat karangan-karangan itu tebal, tapi kalau isinya itu tidak diamalkan dalam keseharian. Enggak panjenengan tinggali, ngapunten. Kiai-kiai pondok besar niku seperti di Lirboyo atau mungkin di Ploso niku jarang yang mempunyai karangan kitab niku. Tapi alumni-alumni pondoknya niku yang menjadi atau bentuk karangan-karangannya ngene niku. Jadi kadang niku nggih ngapunten teng desa-desa niku Pak. Sampai mesti bilang kiai-kiai niku. Jadi ada seorang warga yang di situ sambat amargi napa niku jenenge tukaran kali bojone, sambat kakean utang. Niku mesti diomongi. Ya wis lah, Mas yo remuk-remuk iku aja sampai gelap mata, jangan sampai buta mata, buta hati. Aja sampai nyolong, aja sampai gosop, aja sampai tukaran. Lah ini kan bentuk sebenarnya ajaran meskipun sepele, tapi di situ manfaatnya sangat besar. Teng Arab niku nggih mboten enten, Pak. Karena kehidupannya itu individu, Pak. Jadi di Indonesia niki untuk merukunkan niki nggih tidak hanya jamaah, tahlilan niku nggih bareng-bareng, semaan nggih bareng-bareng, mulutan niku bareng-bareng, bahkan di bulan Maulid niku setiap hari. Lah ini kadang orang berpikir jane gunanya apa sih acara semacam ini? Acara semacam ini meskipun sepele akan tapi menjadi wasilah atau perantara. Lah tujuan ini sing penting. Napa? Lek tiyang niku biasa kumpul-kumpul, guyu bareng, cangkruan bareng, minimal orang tersebut itu terhindarkan dari salah paham terhadap sesama. Karena apa? Karena yang menjadi penyebab perpecahan itu karena memang jarang orang itu berinteraksi satu sama lain. Nah ini pun terbukti. Jadi orang yang dulunya, jadi panjenengan pernah mendengar cerita bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali itu bukanlah orang kafir, bukanlah penjahat mboten Pak.
Tapi justru mereka-mereka yang setiap hari itu sholat, setiap hari puasa, tapi jarang kumpul. Akhirnya dia itu merasa bahwasanya pemahaman Islam yang baik itu ya seperti saya ini. Setiap hari sholat, setiap hari puasa. Dan mereka-mereka ini hanya meributkan masalah politik saja. Di Jawa ini ngoten. Soalnya dia ini mboten nate kumpul. Akhirnya nopo? Dia itu membuat komunitas-komunitas yang keras. Nah, sehingga lama-kelamaan mengatakan bahwasanya orang yang tidak sepemahaman dengan dia adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, sehingga jenengan akui atau tidak, rata-rata orang-orang yang dicap sebagai teroris niku orang-orang yang jarang kumpul, entah dengan saudara atau dengan tetangga. Niku pun roto, Pak. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa kenapa ulama-ulama di Nusantara itu mengadakan kegiatan sifatnya kumpul-kumpul, bahkan dalam acara ini mesti kumpul. Ya petuk nih palingnya pancet panggah wong niku mawon. Karena apa tujuannya? Meminimalisir jangan sampai salah paham terhadap sesama, sehingga orang ini mboten gampang suudzon. Paling mentok di Indonesia niku lho gak cocok, Pak. Mboten sampai paten-patenan, paling nggih rasan-rasan mawon. Paling rasan-rasan mawon niku mawon, plek. Sabar niku lek petuk nggih panggah guyang guyu. Meskipun di belakangnya nggih rasan-rasan, tapi masih mending daripada fitnah satu sama lain sampai berujung mencelakakan satu sama lain. Ya karena di luar negeri orang yang alim niku kadang mati sampai dibom, Pak. Ya, seperti Said Ramadan Buti niku karena beda pandangan dengan ulama-ulama yang lain. Jadi ulama-ulama yang lain itu kritik kepada pemerintah. Tapi Syekh Ramadan Buti menasihati jangan. Kalau ngeritik pemerintah itu bisa terjadi perpecahan. Nah, akhirnya mereka-mereka yang nggak cocok nih sampai ngafir-ngafir nih. Wah, iki bolo pemerintah sih nggak genah iki tauhid iki. Gak apa-apa dipateni. Lah akhirnya apa? Pada saat pengajian ada orang itu ngebom karena menganggap bahwasanya pengajian ini mendukung pemerintah sehingga dikatakan orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ini. Nah, sehingga kalau orang sudah semacam itu maka dikatakan li'annal idza laisa sun'ah tahum. Jadi tidak, meskipun dia itu Islam akan tapi tidak seperti orang Islam. Karena apa? Melakukan sesuatu yang menyakiti sesama muslim. Dan semoga saja kita diselamatkan oleh Allah dari hal semacam ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.